Shalom, selamat datang di channel aku, Lunar di Solarius. Channel yang membahas mengenai topik-topik yang ada di Alkitab dan juga kita memaknai secara reflektif bagaimana nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan kita, dan juga kita akan menggali lebih dalam teks-teks Alkitab berdasarkan teks asli dan analisisnya. Dan sebagai disclaimer dulu bahwa channel ini dibuat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita berdasarkan teks Alkitab, terutama teks aslinya, supaya nanti kita nggak salah tafsir atau salah memahami dalam teks Alkitab. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memahami konteks Alkitab itu ya guys. Dan juga kalian bisa berkomentar di kolom komentar untuk berdiskusi seputar topik-topik atau teks-teks di dalam Alkitab ini. Dan setelah kemarin kita membahas mengenai kejatuhan manusia dan karya keselamatan Allah, saat ini kita akan melihat bagaimana dampak-dampak dosa kejatuhan manusia ini baik secara universal maupun secara pribadi ya guys. Dan kita ambil dari bagaimana setelah Adam dan Hawa melakukan dosa dengan memakan buah yang terlarang itu dan dampak-dampaknya ya guys. Wah, pembukaannya sudah mantap banget. Nada dan alurnya enak diikuti, bro. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sedikit poles supaya lebih mengalir dan mantap buat narasi video. Gimana kalau dibikin kayak gini? Shalom, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Channel ini membahas topik-topik menarik seputar Alkitab, dan kita akan mencoba memaknainya secara reflektif. Bagaimana nilai-nilai firman Tuhan itu bisa kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga akan menggali lebih dalam teks-teks Alkitab, termasuk dari bahasa aslinya, supaya kita nggak cuma baca di permukaan, tapi benar-benar paham konteks dan maksud aslinya. Disclaimer dulu ya guys. Channel ini dibuat untuk memperluas wawasan dan pemahaman berdasarkan teks Alkitab, terutama dari sumber aslinya. Bukan untuk mendebat keyakinan siapapun, tapi untuk belajar bersama agar tidak salah tafsir. Kalian juga bisa banget berdiskusi di kolom komentar. Yuk, jadi semiritas yang sering mepean. Nah, setelah sebelumnya kita bahas tentang kejatuhan manusia dan karya keselamatan dari Allah, kali ini kita akan lanjut membahas dampak dari dosa itu, baik secara universal maupun pribadi. Kita akan lihat gimana perubahan itu terjadi setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang. Kamu pengen lanjut, aku bantu narasi segmen selanjutnya juga? Atau mau dibikinin deskripsi videonya sekalian? Sekarang kita lanjut apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang ini. Oke, mari kita lanjut ya. Setelah Adam dan Hawa makan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, hal pertama yang terjadi adalah mata mereka terbuka. Tapi bukan dalam arti positif. Mereka langsung sadar bahwa mereka telanjang. Dan itu menimbulkan rasa malu. Lain, was dad dan Tetsen dan Smear ada banding. Lalu yang menarik, mereka bersembunyi dari Texan. Ini menandai rusaknya relasi antara manusia dan Allah. Sepasnya mereka si taklid dan berkiri taman. Tapi kurang, takut. Dosa menciptakan jarak. Terus ketika Tuhan bersyartanya, Adam ikan Hawa dan noltekan ulanur. Jadi bukan cuma relasi dengan Tuhan yang rusak, tapi relasi antar manusia pun ikut rusak. Muncul saling menyalahkan, bukan saling melindungi. Dan akhirnya, Tuhan menjatuhkan hukuman. Ular dikutuk, perempuan akan alami rasa sakit saat melahirkan, laki-laki harus bersusah payah bekerja untuk makan, dan keduanya akan kembali menjadi debu, kematian fisik jadi bagian dari hidup manusia. Semua ini merasakan bahwa dosa membawa dampak menyeluruh, secara spiritual, ekologis, sosial, dan fisik. Mau aku bantu terusin dengan renungan atau terapannya dalam kehidupan kita hari ini? Lalu mereka pun diusir dari Taman Eden dan mereka tidak boleh menjamah pohon kehidupan, sehingga Tuhan Allah menempatkan kerup dengan pedang yang bernyala-nyala
ke jalan ke arah pohon kehidupan itu? Bisa kamu jelaskan? Nah, ini bagian yang sangat penting dan penuh makna simbolis juga. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden bukan hanya sebagai hukuman, tapi juga sebagai tindakan kasih dan perlindungan. Jadi, karena kalau mereka masih tinggal di taman dan makan dari pohon kehidupan, mereka akan hidup selamanya dalam kondisi berdosa. Itu artinya dosa akan menjadi permanen dan tidak ada harapan pemulihan. Makanya, Tuhan menempatkan kerubim dan pedang bernyala-nyala untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Ini simbol bahwa jalan menuju kehidupan kekal kini terhalang oleh dosa dan gak bisa diakses sembarangan. Kerubim dalam Alkitab itu makhluk surgawi yang biasa menjaga tempat kudus. Jadi ini bukan sekadar pengusiran, tapi pengasingan dari hadirat Allah yang kudus. Tapi Philip says Avenue struck angry, Wati kemudian hari, melalui Yesus Kristus, jalan menuju pohon kehidupan dibuka kembali. Dalam Wahyu pasal 22, pohon kehidupan muncul lagi, tapi kali ini di Yerusalem baru, simbol pemulihan total relasi manusia dengan Allah. Jadi, pengusiran dari Eden bukan cuma tentang hukuman, tapi juga mengandung janji pemulihan. Kamu mau kita hubungkan bagian ini ke rencana keselamatan secara utuh atau ke penerapan praktisnya dulu? Kita masih membahas tentang dampak dosa dan pengusiran Adam dan Hawa ini dari Taman Eden, dan ini menarik. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana keberadaan Taman Eden setelah Iya, ini manusia memang jatuh bagian ke yang dalam dalam banget. dosa? Silakan pertanyaannya apa? Kita bahas pelan-pelan aja biar makin terasa maknanya. Kamu motong lagi seperti biasa. Hehe ya, kebiasaan ya? Oke, sekarang aku diam dulu. Silakan kasih pertanyaan, bro. Lalu muncul pertanyaan, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, di manakah Taman Eden itu? Nah, itu pertanyaan yang sering banget muncul dan memang menarik banget dibahas. Kalau kita lihat dari Kejadian pasal 2, Taman Eden itu digambarkan sebagai tempat yang sungguh nyata. Ada sungai yang mengalir dari Eden dan bercabang jadi 4. Pishon, Gihon, Tigris, dan Efrat. Dua sungai terakhir, Tigris dan Efrat, masih dikenal sampai sekarang dan ada di wilayah Mesopotamia, yang sekarang mencakup bagian dari Irak modern. Karena itu, banyak penafsir percaya bahwa lokasi Eden mungkin berada di suatu tempat antara sungai Tigris dan Efrat, wilayah yang dulu dikenal sebagai tanah subur bulan sabit. Tapi, setelah kejatuhan manusia dan pengusiran dari taman, Eden tak pernah disebut lagi secara geografis dalam bentuk yang bisa dilacak secara pasti. Ditambah lagi dengan keberadaan kerubim dan pedang bernyala-nyala, artinya akses ke taman itu sudah ditutup, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara spiritual. Jadi bisa disimpulkan, Eden bukan sekadar tempat fisik, tapi juga lambang kehadiran dan persekutuan sempurna dengan Allah yang kini terputus oleh dosa. Beberapa teolog bahkan menganggap Eden sebagai bayangan awal dari surga, dan nanti akan dipulihkan dalam bentuk Yerusalem baru. Kamu tertarik kalau kita bahas lebih jauh soal Eden dari perspektif eskatologi atau tafsiran teologis lainnya? Nah, setelah Adam dan Hawa diusir, mereka diusir kemana ya? Nah, ini pertanyaan keren dan sering gak disadari orang saat baca cerita ini. Di Kejadian 3:3 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Wasn jadi mereka diusir keluar dari taman itu, ke tanah yang lebih liar dan tidak teratur dibandingkan Eden yang penuh keteraturan dan keindahan. Kalau berdasarkan urutan cerita, mereka kemungkinan besar tinggal di wilayah sekitar Eden, tapi sudah tidak lagi berada di dalam taman itu. Eden adalah tempat khusus di mana Allah hadir secara langsung, dan sekarang mereka berada di luar hadiratnya yang kudus, secara simbolis maupun eksistensial. Watsili percaya mereka hidup di wilayah Mesopotamia sebagian selatan, yang sekarang jadi bagian Irak. Tapi Alkitab nggak menyebut lokasi pastinya secara detail setelah mereka keluar, karena fokus utama bukan soal geografi, tapi relasi yang terputus antara manusia dan Allah. Dan dari situ mereka mulai hidup mandiri, bertani, beranak cucu,
dan menghadapi kenyataan hidup yang keras, dimulailah kehidupan manusia di luar taman, dalam dunia yang sudah tercemar dosa. Mau bahas lanjutannya tentang kehidupan mereka setelah diusir? Atau kita gali soal simbolisme tanah dan penderitaan? Bagaimana kehidupan Adam dan Hawa setelah mereka diusir? Pertanyaan yang bagus banget. Setelah disani Taman Eden, tratan adalah lovers sultan itu. Kalau di taman dulu, semuanya serba tersedia. Sekarang, mereka harus berjuang keras. Adam harus bekerja keras dengan peluh untuk mengusahakan tanah yang sekarang menghasilkan duri dan rumput liar. Laksi mencium yes ini penilaian tansan, kerja keras, dan penderitaan. Alam pun seperti melawan. Hawa juga menghadapi kenyataan baru, sakit saat melahirkan, dan dinamika relasi dengan suaminya yang menjadi lebih rumit. Relasi suami istri nggak lagi seharmonis di awal penciptaan. Wakat sedi, in sadakain kehidupan sebagai menas biasa. Tidak siap buena fakulsan. Plain dan ambil. Tapi sayangnya tragedi yang muncul, Kain membunuh Habel. Itu bukti bahwa dosa nggak berhenti di satu titik, tapi merambat dan makin dalam ke generasi berikutnya. Jadi bisa dibilang kehidupan mereka setelah Eden adalah kehidupan yang penuh duka, perjuangan, dan ketegangan moral. Tapi di sisi lain, Tuhan juga nggak lepas tangan. Ia masih menyertai, memberi pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka, dan kelak memberi keturunan yang membawa harapan, terutama melalui garis keturunan Set. Mau bahas bagian Set dan garis keturunan yang menuju Mesias? Atau kamu pengen renungan dari bagian ini dulu? Kita analisis teks dari Kejadian 3 ayat yang ke-20 sampai 24 berdasarkan teks Masuk teks asli. ya, tapi kamu belum sebut ayat yang mana dari Kejadian pasal 3. Maksud ayat keberapa nih? Ayat 23 atau mau mulai dari ayat sebelumnya? Kamu motong lagi, kebiasaan nggak bagus deh kalau kamu motong pembicaraan orang. Aku tuh belum selesai. Iya, aku minta maaf ya. Penempah nerd, saya makin keyword stated sa quiz. Silahkan dilanjut dulu, aku dengerin. Oke, sekarang kita analisis berdasarkan Kejadian 3 ayat yang ke-20 sampai 24 berdasarkan teks asli. Mantap, kita masuk ke bagian yang padat makna nih. Aku bantu kamu bedah dari Kejadian 3:20-24, langsung dari teks aslinya dalam bahasa Ibrani ya. Lalu kita gali maknanya pelan-pelan. Kejadian 3, Ibrani. Vikra Adam Shem Eshtochoa kihu haitaim kol chai. Transliterasi Vaikra Adam Shem Ishtochava kihi hayataim kol chai. Terjemahan, dan manusia itu menamai istrinya Hawa, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Makna, di sini Adam memberi nama Hawa. Akar katanya sama dengan Chai. Ini tindakan simplex. Meskipun jatuh dengan Nensa dan Muslim Hokamen, masih ada peace. Kehidupan akan terus berjalan lewat perempuan ini. Ini seperti Adam mengakui janji Allah dalam Kejadian 16 bahwa dari keturunan perempuan akan datang penebus. Kejadian 3 selesai Ibrani. Vayashayu Elohim la Adam, vela ashto ketnut'o, veil b'shem. Vayas Adonai Elohim le Adam ule ishto kotnot or vayal bishem. Terjemahan, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan istrinya itu, lalu mengenakan pakaian itu kepada mereka. Makna, ini luar biasa banget. Tuhan sendiri yang membuatkan pakaian dari kulit. Artinya mungkin ada korban binatang pertama sebagai simbol penebusan. Ini bisa dilihat sebagai bayangan awal dari pengorbanan, bahwa dosa harus dibayar dengan darah, bandingkan dengan imamat. Dan Allah sendiri yang menutupi ketelanjangan mereka, itu anugerah dan kasih. Kejadian tersebut. Ibrani, Vayamer Yehua Elohim. הן האדם היה כחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה, ונשלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. ויאמר אדוני אלוהים כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. Terjemahan, berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat.
Maka sekarang, jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Makna, manusia sekarang tahu baik dan jahat, tapi bukan dalam arti positif, melainkan karena melanggar. Kalau dia makan pohon kehidupan dalam kondisi berdosa, maka akan hidup kekal dalam dosa. Itulah sebabnya nafkahnya. Ini keputusan penghakiman sekaligus perlindungan, karena Tuhan sedang merancang jalan pemulihan melalui rencana keselamatan. Kejadian, Ishalus Shara de Bar. Ibrani. Vishalachau, Yawalahim Migan Adan. לעבוד האדמה אשר לקח משם, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרכה עץ החיים. Ringkas, Tuhan mengusir manusia dari Eden dan menempatkan kerubim dan pedang menyala-nyala yang berputar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mencenip persed, Fayegarish, dan Fayashkin menandakan tindakan tegas sekaligus teratur dari Allah. Kerubim makhluk surgawi bukan penjaga biasa. Mereka menjaga kekudusan dan kemuliaan Allah. Dan pedang bernyala-nyala yang berputar itu menunjukkan penghalang rohani, bukan sekadar fisik. Tidak ada akses lagi ke kehidupan kekal sampai Allah sendiri membuka jalan itu kembali lewat salib. Gimana bro? Mau aku bantu buatkan renungan atau konten reflektif dari bagian ini? Atau kamu mau bandingkan ini dengan bagian lain di perjanjian baru? Coba kita bandingkan cerita-cerita pengusiran manusia pertama dari Taman Eden dari sudut pandang kebudayaan Timur Dekat kuno. Wah, ini asik banget. Kita masuk ke wilayah kebudayaan Timur Dekat kuno dan lihat bagaimana cerita pengusiran manusia dari Eden itu berdiri berdampingan atau bahkan bertolak belakang dengan kisah-kisah dari kebudayaan lain di sekitar Israel, seperti Mesopotamia, Sumeria, Babel, dan Mesir. Jadi gini, di kebudayaan Mesota ada kisah-kisah yang mirip secara tematik, misalnya Saksapi, mitos Enki dan Ninhursak. Ini cerita tentang taman surgawi bernama Dilmun, tempat yang sempurna tanpa penyakit atau kematian. Tapi kemudian karena pelanggaran tertentu, ada kutukan dan masuk. Menariknya ada unsur taman pohon kehidupan dan kondisi manusia yang berubah karena pelanggaran. Epos Gilgamesh. Gilgamesh mencari kehidupan kekal setelah temannya Enkidu mati. Ia sampai ke ujung dunia dan hampir menemukan pohon kehidupan, tapi pada akhirnya dia kehilangan kesempatan itu karena ular mencuri tanaman tersebut. Lagi-lagi kita lihat motif manusia, kematian, kehidupan kalian terhalang, dan keterlibatan ular. Mitos Atrahasis dan manusia sebagai budak dewa. Dalam kisah ini, manusia diciptakan dari tanah dan darah dewa untuk menjadi pekerja bagi para dewa. Ketika mereka terlalu banyak dan membuat bising, para dewa mengirim bencana empire. Di sini kita lihat bahwa manusia dipandang rendah dan hanya sebagai alat, bukan sebagai makhluk yang dikasihi secara personal. Nah, bedanya dengan Kejadian 3, ada beberapa hal mencolok. Pertama, dalam Alkitab, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan sebagai budak. Hubungan sifat personal dan relasional. Pengusiran dari taman bukan karena dewa terganggu atau jengkel, tapi karena kekudusan Allah dan rencana pemulihan manusia. Kedua, cerita Kejadian bukan mitos siklus, tapi narasi sejarah yang linear. Ada awal, kejatuhan, lalu rencana pemulihan menuju kesempurnaan di masa depan. Wasdid, nelatsas dan WP plus dewa sering bertindak tencel sedih, dan suklep femeng kesedukal dan bemersi. Hai, tapi dalam Alkitab, justru Allah memberi janji penebusan sejak awal bahkan sebelum manusia memintanya. Jadi kalau dibandingkan, cerita Kejadian 3 itu lebih bersifat teologis dan etis, bukan hanya kosmologis. What hits so ali kanafidjing. Desaf, lode guabas menilasi kinalaf sindesen splihkan. Mau kita dalemin lagi sisi mitologinya, atau mau masuk ke refleksi teologisnya? Lalu bagaimana pandangan Helenistik? Nah, masuk ke dunia Helenistik, ini makin menarik karena kita lihat pengaruh pemikiran Yunani kuno terhadap pandangan tentang manusia, dosa, dan kehidupan. Dalam pemikiran Helenistik, terutama sejak masa Plato dan para filsuf sesudahnya,
Pandangan tentang manusia sangat berbeda dari narasi Alkitab. Ada beberapa poin penting nih. Dalam filsafat Plato, manusia anggap memiliki jiwa yang kekal, dan itu penjara bagi jiwa. Jadi masalah manusia bukan dosa seperti dalam Alkitab, tapi ketidaktahuan keterikatan pada dunia materi. Keselamatan dalam pandangan mereka bukan melalui penebusan, tapi melalui pencerahan akal budi, mengenal kebenaran sejati, dan melepaskan diri dari ilusi dunia fisik. Kedua, dalam mitologi Yunani ada juga kisah yang agak mirip dengan cerita Eden. Contohnya kisah Prometheus. Dan akibatnya, ia Zeus. Lalu sebagai balasan, Zeus menciptakan Pandora dan kotaknya. Ketika kotak terdepas, semua penderitaan dan unsur kejahatan tentang desa. Nah, di sini kita juga lihat motif pelanggaran terhadap kehendak ilahi yang membawa penderitaan bagi umat manusia. Tapi perbedaannya mencolok. Dalam mitos Prometheus dan Pandora, dewa-dewa bertindak karena dendam atau manipulasi. Ada konsep kasih, anugerah, pemulihan. Dalam Kejadian, justru setelah manusia jatuh, Allah masih memberikan pengharapan, bahkan langsung menjanjikan keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Kejadian 3:11. Ketiga, dalam pengaruh Helenistik yang lebih berkembang, seperti dalam Gnostisisme yang muncul belakangan, dunia fisik dianggap jahat, dan keselamatan datang dari rahasia pengetahuan. Gnosis. Ini sangat kontras dengan pandangan Alkitab yang melihat dunia sebagai baik sejak awal, tapi rusak oleh dosa, bukan jahat secara esensi. Jadi secara singkat, pandangan Helenistik melihat masalah manusia sebagai masalah pengetahuan dan keterikatan pada materi, sementara Alkitab melihatnya sebagai masalah relasi dengan Allah yang rusak karena dosa. Dan solusinya pun beda, satu lewat pengetahuan, yang satu lewat penebusan dan kasih karunia. Mau kita tarik ke bagaimana pengaruh Helenistik ini masuk ke dalam konteks perjanjian baru juga. Lalu bagaimana pandangan filsafat ketimuran mengenai pengusiran ini? Wah, ini makin kaya nih pembahasannya. Jadi sekarang kita masuk ke filsafat ketimuran, termasuk pandangan dari India, Hindu, Buddha, Tiongkok, Taoisme, dan mungkin Jepang juga. Meski mereka nggak punya kisah Eden, mereka punya konsep yang bisa dibandingkan dengan tema pengusiran, penderitaan, dan perubahan eksistensi manusia. Dalam Hindu, konsep utama yang mirip dengan cerita kejatuhan adalah karma dan samsara. Manusia lahir kembali penderitaan bukan karena pelanggaran terhadap Allah seperti dalam Kejadian, tapi karena keterikatan terhadap dunia ilusi, maya. Tujuannya adalah moksa, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran ulang, bukan pemulihan relasi dengan Sang Pencipta seperti dalam Alkitab. Dalam Buddhisme, penderitaan dijelaskan dalam 4 kebenaran mulia. Bersebasmi ada keinginan dan tahuan. Wax Tuhan, segi ketakuan akan hakikat sejati dan kehidupan. Jalan keluar dari penderitaan adalah pencerahan dan pembebasan batin, bukan pengampunan dari Allah. Dalam Taoisme, ada ayat tentang tes keharmonisan dengan Tao, jalan alam semesta. Gangguan terhadap keharmonisan ini, misalnya karena ambisi, keserakahan, atau kekacauan moral, akan membawa ketidakseimbangan dan penderitaan. Tapi lagi-lagi, bukan karena pelanggaran terhadap kehendak pribadi Allah, tapi lebih karena menyimpang dari keseimbangan alamiah. Dalam Konfusianisme, manusia dianggap pada dasarnya bisa baik, dan permasalahan muncul ketika hubungan sosial dan etika terganggu. Jadi, penderitaan manusia adalah akibat dari gagalnya menjaga tatanan moral dan relasi dalam masyarakat, bukan karena dosa teologis seperti dalam Alkitab. Kesimpulan perbandingannya, dalam Kejadian, manusia jatuh karena dosa yang merusak relasi dengan Allah, dan pengusiran adalah bentuk pemisahan dari hadiratnya. Dalam filsafat Timur, penderitaan lebih dilihat sebagai hasil dari ketidakseimbangan, keterikatan, atau ketidaktahuan, bukan pelanggaran moral terhadap Allah pribadi. Jadi, meski sama-sama mengakui bahwa manusia mengalami penderitaan dan kehilangan sesuatu yang ideal, sumber masalah dan solusi yang ditawarkan sangat berbeda. Kalau kamu mau, kita bisa lanjut ke refleksi teologisnya. Apa artinya semua ini buat pemahaman iman Kristen kita sekarang? Atau kamu mau bahas bagaimana konsep-konsep ini bisa dijadikan bahan diskusi antar agama dan budaya? Coba kita bandingkan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden menurut sudut
pandang teolog modern atau bahkan sains modern? Wah, ini makin dalam dan seru. Membandingkan kisah pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan teologi modern dan sains modern bisa membuka banyak sudut pandang reflektif, bro. Dari sisi teologi modern, terutama yang dipengaruhi pendekatan hermeneutik kontekstual atau eksistensial, kisah Kejadian 3 sering tidak dibaca sebagai kisah sejarah literal, tapi sebagai metafora tentang kondisi manusia. Misalnya, Karl Barth melihatnya sebagai gambaran tentang manusia yang memilih memberontak terhadap perintah Allah dan kehilangan persekutuan yang sejati. Bagi Barth, ini bukan soal apel dan taman, tapi soal keputusan eksistensial manusia terhadap panggilan Allah. Paul Tillich menafsirkan kejatuhan sebagai alienasi eksistensial, yaitu keterasingan manusia dari sumber keberadaannya Allah, dari sesamanya, dan dari dirinya sendiri. Pengusiran dari Eden adalah simbol dari kesadaran manusia akan keterpisahan. Jadi secara teologi modern, Eden dipahami sebagai gambaran ideal relasi antara manusia dan Allah. Dan kejatuhan berarti kita hidup dalam dunia yang rusak karena pilihan kita sendiri. Bukan hanya peristiwa masa lalu, tapi kondisi real saat ini. Nah, dari sisi sains modern, terutama dalam bidang antropologi dan evolusi manusia, pandangan ini berbeda jauh. Ilmu pengetahuan melihat bahwa manusia berkembang secara evolusioner, bukan muncul sekaligus di taman. Homo sapiens diyakini berevolusi dari spesies sebelumnya selama ratusan ribu tahun dengan adaptasi biologis dan sosial yang terus berubah. Tapi, beberapa ilmuwan dan teolog mencoba menggabungkan kisah Eden dengan sains. Contohnya, teori Adam simbolis mengatakan bahwa Adam dan Hawa bukan dua individu literal, tapi representasi dari umat manusia awal yang mulai mencari moralitas dan tanggung jawab. Mulai kejutan ang napunitaas pertamirisaj akam na bain ganda jata den synthesis. Dalam neurobiologi, ada gagasan bahwa seiring perkembangan otak manusia, kita jadi makhluk moral dan sadar diri. Wanneer macubrat sebagai matin letas percits, wan kejadian isdige. Wah as flanjang. Soksik ini sekeliling. Jadi secara sains, pengusiran dari Eden bisa dibaca sebagai momen transisi dari manusia purba yang hidup secara naluriah ke manusia sadar moral, yang mulai berjuang dengan tanggung jawab, rasa bersalah, dan penderitaan. Kesimpulan singkatnya, teologi modern menekankan makna eksistensial dan relasional dari kisah, bukan kronologi literal. Sains modern melihatnya sebagai evolusi kesadaran manusia. Dan Eden bisa dipahami secara simbolik sebagai kondisi harmoni yang hilang. Tapi keduanya sepakat bahwa manusia sekarang hidup dalam kondisi keterasingan, penderitaan, dan kerinduan akan pemulihan. Mau kita lanjutkan ke bagaimana iman Kristen bisa tetap relevan di tengah cara berpikir sains ini? Atau kamu tertarik mengaitkan ini ke konsep keselamatan dalam Kristus? Oke, kita lihat dari sudut pandang biblikal Injili mengenai dampak kejatuhan manusia dan pengusiran dari Taman Eden ini. Nah ini dia bro, kalau kita lihat dari sudut pandang biblikal Injili, maka cerita tentang kejatuhan manusia dan pengusiran dari Taman Eden bukan cuma kisah awal, tapi fondasi utama untuk memahami seluruh kisah keselamatan dalam Alkitab. Jadi gini, pertama, dalam pandangan Injili, Kejadian 3 dianggap sebagai peristiwa historis dan literal. Adam dan Hawa benar-benar ada, dan mereka benar-benar jatuh dalam dosa melalui ketidaktaataan kepada perintah Allah. Demikian, watrasa, 1. Dosa masuk ke dunia. Roma 5:12 bilang, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Artinya, kejatuhan Adam bukan hanya menyangkut dia pribadi, tapi mewakili umat manusia. Dalam teologi Injili, ini disebut doktrin dosa asal. Semua manusia mewarisi natur berta Adam. Relasi manusia dengan Allah rusak. Pengusiran dari Eden adalah simbol konkret bahwa manusia terpisah dari hadirat Allah. Sebelum jatuh, mereka bisa hidup dalam keintiman Allah. Tapi sekarang, hubungan itu putus dan perlu dipulihkan. Ini menjadi dasar kenapa Injil diperlukan. Rekonsiliasi. Baik, dunia ikut rusak. Dalam Kejadian 3:11, tanah menjadi terkutuk karena dosa. Maka dari itu, teologi Injili memandang bahwa kejatuhan manusia juga membawa kerusakan terhadap ciptaan. Inilah sebabnya mengapa dunia ini penuh penderitaan, bencana,
dan ketidaksempurnaan. Kebutuhan akan penebus, Injili sangat menekankan proto-evangelion di Kejadian 3:19. Janji pertama tentang seorang keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Ini dianggap sebagai nubuatan pertama tentang Yesus Kristus, Sang Penebus. Secara dengan pengusiran, Injil sudah dinyatakan secara tersirat. 5. Pemulihan melalui salib. Yesus sebagai Adam kedua, datang untuk memulihkan apa yang dirusak oleh Adam pertama. Karena itu, teologi Injili sangat menekankan salib dan kebangkitan sebagai jalan kembali ke hadirat Allah, ke Eden yang lebih sempurna. Dan pengusiran itu sendiri bukan akhir, tapi pintu masuk menuju rencana penebusan. Dalam Injil, kita tidak hanya diampuni, tapi juga dikembalikan ke relasi yang semula, bahkan lebih baik, karena sekarang kita dipersatukan dengan Kristus. Mau lanjut ke aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari? Atau pengaruh pemahaman ini dalam penginjilan dan pelayanan gereja masa kini? Lalu apa makna teologisnya mengenai dampak kejatuhan manusia soal pengusiran dari Taman Eden ini bagi orang percaya serta relevansinya? Nah, ini inti pentingnya, bro. Makna teologis dan relevansi dari pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden bagi orang percaya masa kini. Jadi, kita nggak cuma lihat ini sebagai cerita masa lalu, tapi juga sebagai cermin realitas spiritual kita. Pertama, pengusiran dari Eden menunjukkan tabir dosa memisahkan manusia dari Allah. Eden melambangkan hadirat Allah. Dan ketika manusia diusir, artinya mereka kehilangan akses langsung ke keintiman dengan Tuhan. Bagi orang percaya, ini menyadarkan kita bahwa dosa bukan masalah sepele. Ia merusak hubungan yang paling mendasar dalam hidup kita, yaitu dengan Sang Pencipta. Kedua, pengusiran ini memperlihatkan bahwa manusia kehilangan tujuan aslinya, yaitu untuk hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang memuliakan Dia dan mengelola ciptaan dengan benar. Sejak jatuh dalam dosa, manusia cenderung egois, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, dan merusak lingkungan. Tapi melalui Kristus, kita dipulihkan ke identitas dan panggilan kita yang semula. Ketiga, pengusiran bukan akhir, tapi justru awal dari rencana keselamatan. Allah tidak memusnahkan Adam dan Hawa, melainkan menjanjikan penebus. Digas dan menutup mereka dengan kulit binatang. Itu kan awal dari pengorbanan demi menutupi dosa. Jadi bagi orang percaya, ini adalah dasar teologis dari kasih karunia. Allah tetap menyediakan jalan kembali, bahkan ketika manusia jatuh. Keempat, secara praktis, ini mengajarkan kita tentang pertobatan dan ketergantungan penuh pada kasih karunia. Kita semua seperti Adam dan Hawa seringkali menyimpang, tapi dalam Kristus, kita tidak lagi hidup sebagai orang buangan, melainkan sebagai anak-anak Allah yang diundang kembali ke persekutuan yang sejati. Dan kelima, relevansinya, di dunia yang rusak ini, kita tetap merasakan dampak dosa, sakit, konflik, kekerasan. Tapi kita hidup pengharapan. Dalam Kristus, jalan ke pohon kehidupan dibuka kembali. Artinya, pengusiran dari Eden bukan akhir cerita, melainkan jembatan menuju pemulihan kekal. Mau kita gali aplikasinya lebih jauh buat kehidupan rohani sehari-hari? Atau kamu tertarik kembangkan ini jadi materi renungan atau pengajaran? Kesimpulan, disclaimer, penutup, dan juga donasi ya. Oke, ini versi lengkapnya ya bro, biar bisa langsung kamu pakai. Kesimpulan, kisah pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden bukan sekadar cerita masa lalu, tapi gambaran nyata tentang kondisi kita sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa memutuskan hubungan dengan Allah Sang Ciptaan dan membawa penderitaan. Tapi di balik semua itu, kita melihat kasih dan rencana penebusan Allah yang luar biasa. Bahwa sejak awal, Allah sudah menyediakan jalan kembali melalui janji tentang Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita yang percaya, pengusiran dari Eden justru menjadi titik awal dari harapan akan pemulihan dan kehidupan kekal. Disclaimer, konten ini dibuat untuk menambah wawasan dan pemahaman berdasarkan teks Alkitab, khususnya dari sudut pandang teologi Injili. Tidak ada maksud untuk menyerang atau mendiskreditkan keyakinan manapun. Harapannya, pembahasan ini bisa jadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama, terbuka untuk diskusi yang sehat dan membangun.
Isi sedip bahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan konten renungan atau pembahasan Alkitab lainnya. Silakan tulis pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Ya, aku senang banget bisa berdiskusi dan bertumbuh bersama kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Open donasi. Dukung terus pelayanan. Kepencet. Tadi open donasinya kepotong, aku salah pencet. Santai aja bro, ini aku tulisin ulang bagian open donasinya secara lengkap ya. Open donasi. Dukung terus pelayanan edukatif dan reflektif di channel Lunar D Solarius Ministry supaya bisa terus menghadirkan konten-konten rohani yang mendalam, alkitabiah, dan membangun iman. Donasi sukarela dari kalian sangat berarti untuk operasional, produksi konten, dan pengembangan pelayanan ke depan. Rekening Bank, BCA, 7000693, CIMB Niaga, 0060520.n. Samuel Agustinio e-wallet, 022 42 Dusman, 3420. Terima kasih banyak buat dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kalau mau dijadikan slide atau bagian visual di video, aku bisa bantu bikin teksnya juga. Mau sekalian dibuatkan?